Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sesi Senin 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar optimasi industri dengan judul Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada Jasmine Jilbab menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOG, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulianisa Puspitaningrum dengan NPM 24032010062. Perkenalkan, nama saya Mutiara Jaimubin dan NPM 240320101065. Pertama ada pendahuluan untuk latar belakang. Jasmine Jilbab merupakan UMKM di bidang fashion muslim yang menjalankan aktivitas pengelolaan produk, persediaan, dan distribusi. Dalam operasionalnya, perusahaan mengalami beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas armada distribusi, modal, kapasitas rak etalase, serta pengendalian persediaan yang belum optimal. Permasalahan tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional dan menurunkan keuntungan perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian mengusulkan penerapan metode Dynamic Programming untuk pemilihan produk distribusi, Integer Programming untuk optimasi kombinasi produk dan keuntungan, EOG serta Continuous Review untuk pengendalian persediaan, dan analisis rute jaringan untuk menentukan jalur distribusi yang efisien. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan efektivitas pengambilan keputusan, efisiensi operasional, pengelolaan persediaan yang optimal, peningkatan keuntungan, serta daya saing Jasmine Jilbab. Untuk rumusan masalahnya yaitu menentukan solusi optimal untuk produk, persediaan, keuntungan, dan distribusi Jasmine Jilbab. Untuk tujuannya menentukan keputusan operasional terbaik menggunakan metode optimasi untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan. Untuk manfaat, memberikan pemahaman penerapan metode optimasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional perusahaan. Untuk batasan masalah, yaitu penelitian dibatasi pada data observasi Jasmine Jilbab dengan penggunaan metode Dynamic Programming, Integer Programming, EOG, Continuous Review, dan analisis rute jaringan. Untuk asumsi-asumsi, permintaan, lead time, kapasitas sumber daya, dan kondisi operasional perusahaan dianggap tetap selama penelitian berlangsung. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama yaitu adalah optimasi. Optimasi merupakan pendekatan untuk memperoleh solusi terbaik dengan mempertimbangkan fungsi tujuan dan keterbatasan sumber daya. Untuk yang kedua itu adalah Dynamic Programming. Metode optimasi bertahap dengan memecah masalah menjadi sub-masalah untuk memperoleh solusi yang optimal. Kemudian yang ketiga itu adalah analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan merupakan metode untuk menentukan jalur efisien berdasarkan jarak, biaya, dan waktu menggunakan minimum spanning tree, maximum flow, dan juga shortest route. Kemudian yang keempat itu adalah economic order quantity, di mana metode ini pengendalian persediaan untuk menentukan jumlah pemesanan ekonomis dengan biaya minimum. Kemudian yang kelima itu adalah integer programming. Integer programming merupakan metode optimasi dengan variabel keputusan bilangan bulat untuk menentukan solusi optimal dengan berbagai batasan. Untuk yang keenam itu adalah software WinBSP. WinBSP merupakan perangkat lunak riset operasi untuk menyelesaikan masalah optimasi seperti dynamic programming, persediaan, dan jaringan. Kemudian yang ketujuh itu adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi pengelola data yang digunakan untuk perhitungan analisis, visualisasi, dan pengolahan data penelitian. Yang kedelapan itu adalah software Tora. Tora merupakan perangkat lunak riset operasi yang membantu penyelesaian masalah program linear secara cepat dan sistematis. Yang kesembilan yaitu yang terakhir itu adalah software POMQM. POMQM merupakan software analisis kuantitatif untuk membantu penyelesaian masalah optimasi dan manajemen operasi.
Selanjutnya ada metodologi. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, itu kegiatan observasi dan pengambilan data dilaksanakan pada periode praktikum Laboratorium Optimasi Industri semester genap tahun ajaran 2025-2026 di UMKM Jasmine Jilbab yang berlokasi di rute Pepilen Regensi, Jalan Jatisari Besar, nomor A2, RW 3, Legi, PP Legi. Untuk pengumpulan datanya, ada yang pertama data jenis produk, yang memiliki kapasitas maksimum sebesar 60 kg. Untuk jenis produknya ada Bargos Pandek segi 4 scraffle motif, Pasmina silk segi 4 baris, gamis sarimbit, abaya outer vest wanita, tunik tali monogram, pasmina spandek, dan pasmina ceruti. Berikut merupakan data rute perjalanan distribusi dari distributor hingga ke Jasmine Jilbab. Untuk selanjutnya ada data permintaan produk untuk 3 produk, yaitu produk segi 4 scraffle motif, produk abaya, dan produk outer vest wanita. Di sini untuk data permintaannya itu di antara bulan April hingga bulan Maret. Kemudian untuk totalnya, untuk total produk segi 4 scraffle motif itu 1.410 pieces. Lalu untuk produk abaya itu 1.542 pieces dan produk outer vest wanita itu 1.388 pieces. Untuk yang ketiga yaitu data keterbatasan pada perusahaan. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 5.000 X1 ditambah 15.000 X2 ditambah 5.000 X3 dengan fungsi batasannya yaitu 58.000 X1 ditambah 125.000 X2 ditambah 80.600 X3 lebih kecil sama dengan 700.000 ya, 25 X1 ditambah 30 X2 ditambah 25 X3 lebih kecil sama dengan 100. Berikut merupakan flowchart-nya, yaitu diawali dengan mulai, kemudian studi literatur, studi lapangan, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel operasional, lalu pengumpulan data, pengolahan data metode dynamic programming menggunakan software WinVSB, pengolahan data metode Sortes Road menggunakan software Excel dan Tora, pengolahan data metode economic order quantity dan continuous review menggunakan software Excel, POM-QM, dan WinVSB, dan pengolahan data metode branch and bound menggunakan software POM-QM. Kemudian dipastikan apakah data tersebut valid atau tidak. Apabila valid, lanjut ke hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan saran, dan ditutup dengan selesai. Nah, sebelum lanjut ke hasil dan pembahasan, kami akan melakukan running software terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama itu adalah menggunakan metode dynamic programming. Untuk yang pertama itu file new problem, habis itu knapsack problem, kemudian problem title ini kita bisa rename. Habis itu number of item ini kita punya 10 item. Nah, kemudian untuk item ini kita masukkan semua produk yang kita punya. Nah, untuk unit available, ini kan kita pakai satuan kodi atau sebanyak 20 pieces.
Nah, ini juga kita bisa masukkan sama kayak tadi. Nah, untuk kapasitinya yang ada di studi kasus itu saya menggunakan 60 kg. Kemudian unit capacity required ini berat dalam satuan 1 kodi, bukan 8 kodi jadi 1 kodi. Untuk yang pertama itu adalah 1,8. Nah, untuk yang terakhir itu adalah return function. Nah, itu memasukkan harga kemudian dengan item identification-nya. Nah, untuk yang pertama itu adalah sebesar 602.000 bergo spandek. Nah, ini harus memperhatikan terkait penulisan dan juga besar kecil dari penulisannya. Setelah semua dimasukkan, kemudian semua harus dicek. Nah, kayak ini kan udah jadi kesalahan penulisan. Jadi antara penulisan yang di return function dengan yang di item identification itu harus sama dan harus dicek penulisannya benar-benar. Kemudian kita bisa solve. Nah, kayak ini ada salah ini. Kita bisa solve. Nah, ini udah didapetin 3 item yang terpilih, itu di segi 4 scroll motif itu dengan total item return value-nya itu 9.312.000 dengan capacity left-nya itu 44, kemudian abaya itu dengan decision quantity-nya itu 4 atau 4 kodi dengan return function-nya itu 2.500.000, didapatkan total item return value-nya ini adalah 10 juta, kemudian capacity left-nya itu 20, kemudian ada outer face wanita itu dengan decision quantity-nya itu adalah 5 kodi, dengan return function-nya itu atau harganya itu sebesar 1.612.000 dengan total item return value-nya itu adalah 8.060.000 dengan capacity left-nya itu 0. Kemudian total value-nya ini didapatkan 27.372.000 dengan CPU-nya yaitu 0,59. Nah, untuk selanjutnya kita pakai metode analisis rute jaringan dengan metode yang kita ambil itu adalah shortest route. Nah, shortest route ini untuk mendapatkan jalur atau rute yang terpendek yang bisa dilalui oleh PT bersama ZTBK menuju Jasmine Jilbab. Nah, untuk titel bisa diganti dengan Nah, kemudian number of branch ini node yang kita butuhkan itu ada berapa? Nah, di studi kasus tadi itu ada 22. Kemudian directed dan juga pakai ABCDE. Kemudian kita oke. Nah, untuk ini adalah start node atau node awal. Kemudian end node ini node akhir. Kemudian ada distance. Ini merupakan jarak kilometer dari start node ke end node tadi. Nah,
Ini kita bisa isi ke 1, 2, kemudian di distance-nya itu ada 50, kemudian 1 ke not yang ketiga itu adalah 110, kemudian 1 ke 4 itu adalah 220. Nah, ya, ini dilanjut sampai yang V atau sampai not 22. Atau bisa juga di copy melalui Word, habis itu di paste di font game. Nah, di sini sudah kita masukkan semua sampai ke note yang 22 itu adalah V. Kemudian kita pilih originnya itu dari note yang pertama sampai destination-nya itu kan ada 11 kota. Jadi kita masukkan 11, habis itu kita solve. Nah, di sini udah didapetin hasil output yang didapatkan. Itu ada total distance-nya itu adalah 600, kemudian start node-nya itu 1, end node-nya itu 3 untuk yang B, kemudian distance-nya, kemudian cumulative distance, kemudian B menuju G, habis itu M menuju U. Nah, di sini kan 1 ke 3, habis itu 3 ke 5, baru 5 ke 9. Yang terakhir itu adalah 9 ke 11 dengan didapatkan kumulatif distance atau total distance-nya itu sebesar 600. Saya akan melakukan running software untuk untuk modul inventory, yaitu EOKI dan continuous review. Di sini saya akan melakukan running di software Excel terlebih dahulu. Di sini sudah saya masukkan untuk data-datanya yang produk segi 4 Scrap wall motif. Nah, untuk segi 4 scrap wall motif di sini kita dapatkan untuk total kebutuhan produknya yaitu 1410. Kemudian di sini untuk output EOQ-nya itu didapatkan 485. Selanjutnya untuk produk yang selanjutnya yaitu produk apa ya, di sini diganti dulu sesuai datanya. Ini di hasilnya totalnya yaitu 1.542. Nah, di sini untuk abaya itu biaya simpannya 4.000. Di 4.000. Kemudian untuk harga abayanya itu 125.000. Nah, di sini ada output TOV-nya yaitu 278 dengan total biaya 193.860.676. Selanjutnya untuk yang produk yang outer vest wanita diganti aja untuk datanya. Nanti untuk datanya di sini totalnya 1.388. Nah, untuk di sini biaya simpannya itu 2.000 dan harganya 80.600. Dilihat outputnya di sini ada 373. Nah, setelah running dari Excel, kita lanjut untuk running di software POMPM. Buka dulu software POMPM-nya.
Lalu setelah dibuka kita pilih yang inventory. Kemudian yang economic order quantity AOQ model. Untuk title-nya diganti UMKM Jasmine Jilbab. Kemudian no area order point. Oke. Nah, di sini bisa diisi untuk demand-nya. Untuk yang pertama yaitu untuk produk segi 4 scrap wall motif itu demand-nya tadi 1400 1410 kita ganti 1410. Kemudian untuk setup ordering cost-nya itu 100.000. Kemudian holding atau carrying cost-nya tadi 1.200. Kemudian untuk unit cost-nya 58.200. Itu harga per buahnya. Kemudian bisa kita klik solution. Nah, di sini sudah terdapat output yang pertama. Kemudian output yang pertama, kemudian untuk output yang kedua, untuk kurvanya. Nah, ini untuk produk yang segi 4 scrap wall motif. Nah, selanjutnya kita akan running untuk produk yang kedua. Kita klik new, AOQ juga. Kita klik no karena sudah ada file sebelumnya. Kemudian kita rename juga UMKM Jasmine Jilbab. Oke. Kemudian di sini kita isi seperti tadi. Untuk produk yang kedua yaitu produk abaya. Produk abaya demand rate-nya itu 1.542. Untuk ordering cost-nya 100.000 juga. 100.000 juga. Kemudian holding cost-nya itu 4.000 dan unit cost-nya atau harga per unitnya 125.000. Kemudian bisa di solve. Nah, di sini ada output pertama, output AOQ dari produk abaya. Nah, kemudian untuk solusi yang kedua ada cost, ada kurvanya, grafiknya. Nah, di sini bisa dilihat untuk grafik dari produk yang kedua. Kita running juga untuk produk yang ketiga. Kita klik EOQ juga, lalu kita save. No. Sorry, kita klik UMKM Jasmine Jilbab. Oke. Kita isi seperti tadi.
Untuk produk yang ketiga yaitu outer vest wanita. Untuk demand rate-nya ke 1388. Ini setup ordering cost-nya juga 100.000. Kemudian holding carrying cost-nya di sini 2.000. Untuk unit cost-nya 80.600. Kita klik solution. Nah, di sini keluar untuk output dari EOG-nya. Kemudian selanjutnya cost ini untuk output kurva. Baik, untuk EOG-nya sudah selesai, sudah terselesaikan untuk runningnya. Selanjutnya aku akan melakukan running untuk continuous review. Softwarenya. Setelah itu diklik yang ini, kemudian yang continuous review fixed order quantity. Untuk title-nya diganti jadi UMKM Jasmine Jilbab. Oke. Nah, di sini diisi sesuai dengan data yang telah diolah di software Excel tadi. Data yang telah didapatkan. Inputnya kita inputkan yang pertama yaitu produk segi 4 scrap wall motif. Di sini kita minnya kita isikan untuk standar deviasinya itu 43,38. Terus untuk order setup cost itu 100.000 seperti yang ada pada tabel tadi. Lalu untuk harganya ini 58.000. Biaya akuisisi, kemudian biaya penyimpanan 1.200. Ini untuk take ordernya itu disamakan dengan biaya akuisisi. Kemudian ini diisi sesuai yang ada di Excel tadi yaitu 0,0206. Kemudian di solve. Ini untuk produk yang pertama yaitu segi 4 scrap wall motif. Kita solve dulu. Nah, di sini sudah ada output dari produk yang pertama yaitu segi 4 scrap wall motif. Nah, kita running untuk produk yang kedua. Kita running untuk produk yang kedua. Kita buka ulang aja dari inventory. Nah, di sini diisikan sesuai, kita klik ini lagi, kemudian klik continuous review, ganti UMKM, kemudian oke.
Nah, ini diisikan sesuai data pada Excel untuk produk kedua yaitu abaya. Produk abaya di sini untuk minnya 1542, kemudian untuk standar deviasinya itu 50,61, kemudian order setupnya sama 100.000, biaya akuisisinya 125.000, biaya per piecesnya holding cost-nya 4.000, ini biaya back ordernya sama 125.000, kemudian constant value-nya 0,0206, kemudian bisa di solve the problem, kemudian solve. Nah, di sini sudah didapatkan output dari produk kedua yaitu produk abaya. Dengan total inventory relevant cost itu sebesar 1.168.399. Untuk kita akan running ke produk selanjutnya. Kita pilih continuous juga, dan UMKM Jasmine Jilbab. Nah, di sini kita isikan seperti tadi, yaitu untuk rata-ratanya, ya jumlahnya itu 1.388, standar deviasinya itu 28,96, kemudian order setup-nya itu 100.000, biaya akuisisinya 80.600, holding cost-nya 2.000, unit back order-nya sama 80.600, kemudian constant value-nya 0,0206. Jadi solve. Nah, di sini sudah terdapat output dari produk ketiga yaitu produk outer vest wanita. Nah, baik, mungkin sekian running software dari saya untuk modul inventory. Nah, untuk yang tahap terakhir ya itu adalah metode integer programming. Nah, untuk yang pertama itu menyiapkan data-data mentah yang diperlukan. Nah, untuk metode yang terakhir itu adalah integer programming. Nah, di sini kita nyediain data mentah atau data-data yang sudah ada dari studi kasus kita. Nah, di sini ada model dan juga etalase sebagai fungsi kendala, kemudian produk segi 4 graph wall motif ini sebagai X1, abaya sebagai X2, dan outer vest wanita itu sebagai X3 dengan kapasitas maksimumnya 701.000 dan 100 untuk etalasenya. Nah, kemudian dimasukkan dengan fungsi tujuannya yaitu adalah laba yang laba per unit ini yang didapatkan, kemudian fungsi kendala itu adalah modal, kemudian fungsi kendala 2 itu adalah rak etalase, kemudian
kapasitas maksimum dimasukkan ke sini juga. Nah, yang pertama, masukkan rumus sum produk ke kurung, pilih yang fungsi tujuan ini, kemudian titik koma, habis itu pilih yang variabel keputusan, habis itu tutup kurung. Nah, untuk mempermudah bisa pakai Fn F4. Nah, kemudian kita bisa geser ke bawah aja. Nah, di software Microsoft Excel ini kita menggunakan bantuan solver. Nah, ini kan udah ada isinya, maka kita akan mereset semua. Nah, untuk yang set objektif ini kita isi ini, kemudian to-nya ini maksimum karena kita mau memaksimumkan. Kemudian changes by variable cell ini kita variabel keputusan dari X1 sampai X3. Kemudian untuk subject to the constraint ini kita masukkannya pakai add. Kemudian kita pilih ini, kemudian lebih kecil sama dengan karena kita mau memaksimumkan. Kemudian kita constraint-nya yang ini. Kemudian kita add, kemudian set-nya ini kita add lagi. Kemudian yang terakhir itu variabel keputusan dari X1 sampai X3 kita masukkan, kemudian kita diubah menjadi integer. Kita add. Terus cancel. Nah, di sini kita udah masukkan subject to the constraint, kemudian kita bisa solve. Nah, terus kita tekan OK. Nah, didapatkan dengan nilai variabel keputusan maksimumnya itu adalah 45.000. Untuk produksi itu difokuskan pada abaya yaitu X2 sebanyak 3 biji. Nah, untuk mengetahui banyaknya iterasi, kita tekan solver lagi, kemudian kita option, kemudian show iteration, kemudian kita OK. Kemudian kita solve. Nah, ini untuk iterasi yang pertama, iterasi yang kedua, iterasi yang ketiga, dan yang terakhir yaitu iterasi yang keempat. Dan sudah optimal atau sudah integer dan tidak ada bilangan desimal lagi. Kemudian kita lanjut ke software Tora. Nah, untuk yang pertama itu adalah problem title. Kita bisa namain. Kemudian variabelnya itu ada 3. Constraint-nya itu ada 2. Nah, untuk maximize ini itu dari laba yang kita punya. Itu ada 5.000, 15.000, dan juga 5.000. Nah, untuk fungsi kendala yang pertama itu ada 58, 200, kemudian 125.000, kemudian 80, 600. Nah, dengan RHS atau maksimalnya itu adalah 701.000. Kemudian untuk constraint kedua itu ada 25. Untuk etalasenya ini ada 30, ada 20 lagi. Kemudian lebih kecil sama dengan karena kita mau memaksimalkan. Kemudian RHS-nya itu adalah
500. Kemudian kita solve. Nah, kemudian kita bisa simpan. Kemudian kita solve problem, kemudian kita go to output. Nah, di sini kita milih yang automated PNB. Nah, kita dapat lihat kalau problemnya itu iterasinya sama kayak yang Excel tadi, itu ada 4. Kemudian ada user required PNB, ini kita klik yang hijau. Kemudian kita klik yang 0, ini, kita klik lagi yang 0, kita klik lagi, kemudian kita klik lagi yang 0, nah udah didapetin di N ke 40, yang berarti udah maksimum dan sudah tidak ada bilangan desimal lagi. Nah, sekian pemaparan dari software dalam pengolahan data tugas besar ini. Kemudian hasil dari pembahasan yang pertama itu adalah dynamic programming. Untuk input datanya, berdasarkan input knapsack problem, terdapat 10 jenis produk dengan kapasitas gudang maksimum 60 unit atau 60 kg, dan setiap produk memiliki kapasitas serta keuntungan yang berbeda. Oleh karena itu, dilakukan optimasi untuk menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimum tanpa melebihi batas kapasitas yang tersedia. Nah, untuk selanjutnya itu adalah output data dari dynamic programming. Berdasarkan hasil knapsack problem, kapasitas 60 kg telah dimanfaatkan secara penuh tanpa sisa kapasitas. Kombinasi produk optimal terdiri dari segi 4 scroll motif, abaya, dan outer vest wanita, dengan total keuntungan sebesar 27.372.000, sehingga kapasitas yang tersedia telah digunakan secara optimal untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Kemudian yang kedua itu adalah shortest route. Dengan input data, berdasarkan input shortest route, terdapat 22 jalur yang menghubungkan node 1-11 atau terdapat 11 kota beserta data start node, end node, dan juga cost sebagai bobot jarak atau biaya. Pada analisis ini, node 1 digunakan sebagai titik awal pencarian rute. Nah, untuk output data, berdasarkan hasil network result pada metode shortest route, rute distribusi optimal yang diperoleh adalah B ke G, ke M, dan ke U, yaitu 1, ke 3, ke 5, ke 9, dan yang terakhir itu adalah ke kota yang 11, dengan total jarak yaitu 600 km, sehingga menjadi jalur distribusi terpendek dan paling efisien. Yaitu economic order quantity dan continuous review. Untuk input datanya, untuk produk yang pertama yaitu economic order quantity produk segi 4 craft wall motif. Nah, berdasarkan hasil input, diketahui permintaan tahunan produk segi 4 scarf wall motif sebesar 1.410 pieces per tahun dengan parameter biaya pemesanan 100.000 per order, biaya simpan 1.200 per pieces untuk setiap tahunnya, harga produk 58.200 per pieces, dan service level 97%. Parameter tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan EOQ dan continuous review untuk menentukan kebijakan persediaan yang optimal. Untuk selanjutnya, untuk produk yang kedua yaitu produk abaya. Nah, berdasarkan hasil input, diketahui permintaan produk abaya sebesar 1.542 pieces per tahun dengan biaya pemesanan 100.000 per order, biaya simpan 4.000 per pieces untuk per tahunnya, harga produk 125.000 per pieces, dan service level 97%. Parameter tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan EOQ dan continuous review untuk menentukan kebijakan persediaan yang optimal.
Lalu selanjutnya ada input data untuk economic order quantity produk outer vest wanita. Berdasarkan hasil input, diketahui permintaan tahunan produk outer vest wanita sebesar 1.388 pieces per tahun dengan biaya pemesanan 100.000 per order, biaya simpan 2.000 per pieces untuk setiap tahunnya, harga produk 80.600.000 per pieces, dan service level 97%. Nah, untuk output data yang pertama untuk produk segi 4 Craft Wall Motif, berdasarkan hasil EYOGI diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 485 unit dengan total biaya persediaan Rp500.081.722 dengan total keseluruhan biaya Rp82.643.722. Untuk titik optimal terjadi saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang sehingga menghasilkan biaya minimum. Selanjutnya, untuk output data economic order quantity produk abaya. Berdasarkan hasil EYOGI diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 278 unit dengan total biaya persediaan Rp1.100.676 dengan total keseluruhan biaya sebesar Rp193.866.676.000. Untuk titik optimal terjadi saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang sehingga menghasilkan biaya minimum. Lalu untuk output data yang ketiga untuk produk outer vest wanita. Berdasarkan hasil EYOGI diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 373 unit dengan total biaya persediaan yaitu Rp744.118 dengan total keseluruhan biaya sebesar Rp112.617.918. Titik optimal terjadi saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang sehingga menghasilkan biaya minimum. Lalu yang selanjutnya ada output data untuk continuous review. Untuk produk yang pertama yaitu segi 4 Craft Wall Motif. Berdasarkan output continuous review diperoleh optimal reorder point sebesar 44,3035, optimal order quantity sebesar 486,7752, safety stock sebesar 15,2575, total order atau setup cost sebesar Rp289.661, total holding cost diperoleh sebesar Rp310.374, total back order cost diperoleh sebesar Rp2.414, total inventory relevant cost diperoleh sebesar Rp602.449 dengan mempertimbangkan biaya per unitnya. Expected total acquisition cost diperoleh total biaya pembelian persediaan yang dikeluarkan per tahunnya sebesar Rp17.800.000. Selanjutnya ada output data continuous review untuk produk abaya. Berdasarkan continuous review diperoleh optimal reorder point sebesar 50,0999, optimal order quantity sebesar 279,9514, safety stock sebesar 18,13347, total order atau setup cost sebesar Rp550.809, total holding cost diperoleh sebesar Rp633.241, total back order cost diperoleh sebesar Rp9.176, total inventory relevant cost diperoleh sebesar Rp1.193.228 dengan mempertimbangkan biaya per unitnya. Expected total acquisition cost diperoleh total biaya pembelian persediaan yang dikeluarkan per tahunnya sebesar Rp27.500.000. Ada output data continuous review produk outer vest wanita. Berdasarkan output continuous review diperoleh optimal reorder point sebesar 38,8775, optimal order quantity sebesar 373,8887, safety stock sebesar 10,2847, total order atau setup cost sebesar
Rp37.123. Total holding cost diperoleh sebesar Rp39.445. Total back order cost diperoleh sebesar Rp2.666. Total inventory relevant cost diperoleh sebesar Rp76.357 dengan mempertimbangkan biaya per unitnya. Expected total acquisition cost diperoleh total biaya pembelian persediaan yang dikeluarkan per tahunnya sebesar Rp1.187.280. Nah, untuk yang terakhir itu adalah integer programming. Dengan input data pada software Excel, berdasarkan pengaturan solver, fungsi tujuan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Variabel keputusan berupa jumlah produksi tiap produk, serta kendala berupa keterbatasan kapasitas, bahan baku, dan syarat integer. Hasil solver menunjukkan solusi berada pada daerah visible sehingga kombinasi produksi yang diperoleh bersifat optimal. Nah, untuk input data di software Tora, berdasarkan input pada software Tora, model integer programming terdiri dari 3 variabel keputusan, yaitu jumlah produksi segi 4 scroll motif, yaitu X1, kemudian abaya, itu X2, dan outer face wanita, yaitu X3. Dengan fungsi tujuan, memaksimalkan keuntungan. Model dilengkapi dengan kendala keterbatasan sumber daya berupa modal dan kapasitas produk yang tersedia, serta seluruh variabel keputusan ditetapkan sebagai bilangan bulat atau integer agar hasil sesuai dengan kondisi nyata. Data tersebut digunakan Tora untuk menentukan kombinasi produksi optimal menggunakan metode branch and bound. Kemudian untuk output integer programming, berdasarkan output data software Excel, hasil pengolahan data menggunakan software Excel dengan bantuan solver yang telah digunakan diperoleh nilai minimum sebesar 45.000. Variabel yang digunakan sebanyak 3 variabel, yaitu X1 adalah segi 4 scroll motif, X2 yaitu adalah abaya, dan X3 adalah outer face wanita, serta fungsi kendala atau batasan yang digunakan sebanyak 3 batasan. Dari hasil yang didapatkan, maka produsen harus memproduksi segi 4 scroll motif sebanyak 0 pieces, kemudian abaya sebanyak 3 pieces, dan segi 4 sebanyak 0 pieces agar memperoleh keuntungan maksimal sebesar 45.000. Kemudian untuk output data software Tora didapatkan metode branch and bound itu sebanyak 4 iterasi. Nah, diperoleh solusi optimal dengan nilai fungsi tujuan Z sebesar 45.000. Solusi optimal mencapai dengan memproduksi 0 pieces segi 4 scroll motif, kemudian 3 pieces untuk abaya, dan juga 0 pieces untuk outer face wanita, sehingga kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan maksimum dan memenuhi seluruh kendala yang ditetapkan dan sudah sesuai dengan hasil yang ada di software Microsoft Excel. Nah, untuk 4.2 itu adalah pembahasan. Jasmine Jilbab menghadapi permasalahan operasional berupa fluktuasi permintaan produk, keterbatasan kapasitas distribusi, pemilihan rute pengiriman, dan pengendalian persediaan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan metode dynamic programming, integer programming, economic order quantity, continuous review, serta analisis rute jaringan. Hasil dynamic programming menunjukkan kapasitas 60 unit dimanfaatkan secara optimal dengan kombinasi segi 4 scroll motif sebanyak 8 kodi, abaya 4 kodi, dan outer face wanita sebanyak 5 kodi, sehingga menghasilkan keuntungan sebesar 27.660.000. Analisis rute jaringan menghasilkan jalur distribusi optimal
dari kota B, G, M, dan U, yaitu 1, 3, ke-5, ke-9, dan ke-11, dengan total jarak yaitu sebesar 600 km. Pada pengendalian persediaan, metode economic order quantity menghasilkan jumlah pemesanan optimal sebanyak 485 unit untuk scraffle motif, kemudian 278 unit untuk abaya, dan 373 unit untuk outer vest wanita, dengan biaya persediaan lebih rendah dibandingkan continuous review. Sedangkan metode continuous review lebih baik dalam menentukan reorder point dan safety stock. Selain itu, hasil Excel Solver dan Tora menunjukkan solusi yang sama untuk integer programming, yaitu keuntungan maksimumnya sebesar 45.000 diperoleh dengan memproduksi abaya sebanyak 3 biji, sedangkan produk lainnya tidak diproduksi. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan metode optimasi mampu meningkatkan efisiensi operasional dan membantu pengambilan keputusan pada jasmine jilbab. Selanjutnya itu untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, penerapan metode dynamic programming, integer programming, EOQ, continuous review, dan analisis rute jaringan mampu membantu Jasmine Jilbab memperoleh keputusan operasional yang lebih optimal, mulai dari pemilihan produk, perencanaan produksi, pengendalian persediaan, hingga penentuan rute distribusi, sehingga efisiensi operasional dan keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan. Untuk sarannya, yaitu penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang lebih banyak dengan periode pengamatan lebih panjang, menambahkan variabel lain yang relevan, menggunakan metode atau software pembanding, serta melakukan simulasi langsung agar hasil analisis lebih akurat dan mendekati kondisi nyata perusahaan. Nah, sekian presentasi tugas besar dari kami kelompok 21. Mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata ataupun kalimat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.